Rata-rata kita tidak banyak menyadari hari Selasa 8 Juli dini hari telah terjadi gerhana bulan. Boleh jadi karena banyak dari kita yang menganggap peristiwa semacam ini hanyalah fenomena alam biasa, apalagi sudah bisa diprediksi sebelumnya. Tapi tahukah Anda bahwa peristiwa gerhana ini bagi Nabi SAW bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa dahsyat yang luar biasa dan menakutkan. Apa yang terlintas di benak Nabi SAW saat terjadi gerhana? Lalu apa yang kemudian dilakukan Nabi SAW saat peristiwa alam ini terjadi? Saat terjadi gerhana, Nabi SAW merasakan rasa takut, bukan karena mitos yang berkembang di masyarakat tentang gerhana, tapi yang terlintas di benak Nabi SAW adalah kiamat. Ketakutan yang seakan kiamat di depan mata. Sahabat Rasulullah SAW, Abu Musa menceritakan, saat itu terjadi gerhana matahari dan Nabi segera bangkit, takut bahwasanya itulah saatnya kiamat. Beliau pergi ke masjid dan melakukan sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang panjang yang tidak pernah kulihat beliau melakukan seperti itu sebelumnya. Setelah itu beliau berkata, tanda-tanda yang diberikan Allah ini tidaklah terjadi akibat kelahiran maupun kematian seseorang. Akan tetapi Allah membuat hamba-hambanya merasa takut dengan gerhana itu. Maka apabila kalian melihatnya, ingatlah Allah, serulah Dia dan mohonlah pengampunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah merasa khawatir karena gerhana merupakan salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Jika yang terjadi gerhana matahari, maka yang hilang dari penglihatan adalah cahaya matahari. Jika yang terjadi gerhana bulan, yang hilang adalah cahaya bulan. Hilangnya cahaya bulan, kemudian dikumpulkannya matahari dan bulan merupakan salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9. Keempat ayat ini menjelaskan salah satu tanda-tanda kiamat yang berhubungan dengan matahari dan bulan. Jika dikaitkan dengan hadis dari Abu Musa, bukankah fenomena gerhana itu, matahari, bumi, dan bulan dikumpulkan? Itulah gambaran kiamat seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi mengenai maksud kenapa Nabi SAW takut khawatir terjadi hari kiamat. Karena gerhana merupakan tanda yang muncul sebelum tanda-tanda kiamat, seperti terbitnya matahari dari barat atau keluarnya Dajjal, atau mungkin gerhana tersebut merupakan sebagian tanda kiamat. Kita tidak tahu peristiwa gerhana bisa saja menjadi tanda datangnya bencana atau azab, atau tanda semakin dekatnya hari kiamat. Misalnya dengan semakin lemahnya tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj, atau akan semakin keringlah sungai Efrat di Irak. Maka tidak patut bagi umat Nabi Muhammad menyambut gerhana matahari atau bulan dengan sukacita, mengabadikannya dengan berfotoria, karena tuntunan Rasulullah menyuruh kita untuk menghadapi gerhana dengan mempertebal keimanan dan terus-menerus berzikir mengingat Allah. Peristiwa gerhana memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengendalikan seluruh makhluknya, apa saja, bahkan matahari atau bulan yang dianggap makhluk yang luar biasa, bahkan banyak manusia yang menyembahnya. Itu sebabnya Nabi menganjurkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, jika peristiwa ini terjadi,
Rasul mengajarkan kita agar melaksanakan sholat gerhana sebanyak 2 rakaat. Berbeda dengan sholat biasa, sholat gerhana dilakukan tanpa azan dan iqamah sebelum sholat gerhana. Yang ada hanya seruan untuk sholat berjamaah, sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka diserukan as-sholatul jami'ah, sholat secara berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Sholat ini disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Sholat sunnah gerhana dikerjakan dalam 2 rakaat yang sama seperti sholat 2 rakaat lainnya. Tapi yang berbeda adalah bacaan surah, ruku dan sujudnya sangat lama. Dan setiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku, sehingga 2 rakaat terdiri dari 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu mendirikan sholat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam sholatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian ruku dengan memanjangkan rukunya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan lama rukunya, namun tidak selama rukunya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya. Beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti apa yang beliau kerjakan pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan sholat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi imam disunahkan untuk mengeraskan bacaan pada sholat gerhana sebagaimana pada sholat Id. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW mengeraskan bacaan dalam sholat gerhana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu disunahkan pula khutbah setelah sholat gerhana. Sedangkan waktu pelaksanaannya sejak mulai gerhana hingga bulan atau matahari kembali terlihat normal. Bagi daerah yang tidak dapat melihat gerhana, tidak ada keharusan untuk melaksanakan sholat gerhana, karena hanya diharuskan bagi siapa saja yang melihat peristiwa ini. Pemirsa Khazanah, hari kiamat benar-benar menakutkan. Nabi SAW selalu mengingatkan umatnya akan peristiwa maha dahsyat ini. Apalagi Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah berbagai peristiwa-peristiwa maha dahsyat yang bakal dialami umat manusia. Para utusan Allah yang lain sebelum Nabi SAW pun selalu mengingatkan umatnya akan kedahsyatan kiamat. Boleh jadi karena peringatan para Rasul Allah akan peristiwa kiamat inilah banyak sekali kepercayaan di dunia yang membicarakan hari kiamat. Kepercayaan yang kemudian berkembang menjadi ramalan-ramalan akan kehancuran massal yang akan dialami bumi manusia, seperti ramalan-ramalan yang dilakukan oleh suku-suku kuno. Suku Maya di Amerika Selatan misalnya meramalkan akhir kehidupan dunia ini terjadi pada 21 Desember 2012. Hal ini berdasarkan penanggalan kalender suku Maya yang berakhir pada 21 Desember. Mereka meyakini tak akan ada lagi kehidupan setelah hari terakhir itu. Kalender suku Maya dimulai pada tahun 3114 sebelum Masehi dan berakhir pada musim dingin tahun 2012. Ramalan suku Maya ini sempat menjadi perbincangan di dunia dan dipercaya oleh banyak orang. Tak sedikit orang yang mempercayai ramalan ini, apalagi para ilmuwan memprediksi akan terjadi badai matahari. Ramalan ini bahkan menginspirasi film Hollywood akan peristiwa maha dahsyat yang terjadi pada akhir 2012. Namun hingga waktunya datang, tak ada tanda-tanda kehancuran itu terjadi. Ular jormungan akan keluar dari dalam laut, juga naga besar yang bakal muncul dari samudera. Sementara pahlawan Valhalla akan turun dari surga untuk melawan para pengacau dunia. Kiamat versi bangsa Viking ini ditandai setelah dunia melalui 3 musim dingin tanpa musim panas berturut-turut. Tanda lainnya adalah tingkat moralitas manusia semakin menurun atau tak berperi kemanusiaan dan perang meletus di berbagai penjuru dunia. Namun hingga waktu yang disebutkan,
tak ada tanda-tanda terjadinya kehancuran yang diramalkan. Ramalan-ramalan serupa yang memprediksi akan kehancuran bumi juga banyak disebut oleh bangsa-bangsa kuno lain seperti bangsa Sumeria, suku Maori di Selandia Baru, bahkan di tanah air seperti ramalan Jayabaya. Meski berbagai ramalan itu terbukti tidak benar, namun fakta yang menarik adalah bahwa banyak orang yang meyakini akan datangnya sebuah masa kehancuran massal yang akan menimpa bumi dan manusia. Bukankah itu adalah hari akhir atau hari kiamat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa Khazanah, prediksi dan ramalan-ramalan bangsa kuno sekalipun banyak yang tidak tepat dan meleset, namun menegaskan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang, dan hal ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Al-Quran Surah Toha ayat 15. Maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 5. Hanya saja tak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Rasul Muhammad SAW sebagai penghulu para nabi pun tidak tahu kapan terjadinya. Bahkan Jibril, malaikat paling mulia dan pemimpin para malaikat pun tidak tahu kapan hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terjadi. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang kapan terjadinya kiamat, Rasul SAW menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dari yang bertanya." Allah dengan mengabarkan pada kita bahwa tak ada seorang pun makhluk yang tahu kapan kiamat terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menegaskan kiamat itu terjadi secara tiba-tiba, secara mendadak. Kata tiba-tiba atau mendadak ini bahkan diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Misalnya dalam surat Yusuf, Allah berfirman, "Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak?" Al-Quran Surah Yusuf ayat 107. Lalu kapan waktu yang tiba-tiba atau mendadak itu terjadi? Waktu yang sangat mendadak ini akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan Allah menyebut dengan penekanan sangat dekat. Saat para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, sementara matahari berada di atas gunung Qu'aiqan setelah waktu asar, lalu Nabi SAW bersabda, "Tidaklah umur-umur kalian dibandingkan dengan umur orang yang telah berlalu, kecuali bagaikan sisa hari ini dibandingkan dengan waktu siang yang telah berlalu." Hadis ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa sangat sedikit jika dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu. Akan tetapi waktu yang telah berlalu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada satu riwayat pun dengan sanad yang sahih dari Rasulullah SAW yang menerangkan batasan waktu dunia sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan agar diketahui sisa waktu yang ada. Tentunya waktu sisa ini sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu. Tidak ada sebuah ungkapan yang lebih jelas tentang dekatnya hari kiamat daripada apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, matanya memerah, suaranya begitu keras dan terlihat begitu marah sehingga seolah-olah beliau meneriaki pasukan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jarak antara pengutusanku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini." Pemirsa Khazanah, Ka'bah Al-Musyarrafah, rumah Allah yang pertama dibangun di muka bumi ini hingga kini menjadi jantung spiritual umat manusia. Tak pernah lekang dimakan zaman. Sejak awal mula manusia diciptakan, bangunan sederhana ini menjadi pusat peribadatan manusia. Allah telah menyucikannya dan menjadikan hati manusia cenderung kepadanya.
Namun menjelang hari kiamat kelak, manusia tak lagi mengindahkan kesucian Ka'bah, hingga Allah mengangkat kesucian dan keharaman Ka'bah. Ka'bah pun tak lagi menjadi Masjidil Haram, karena Allah telah menghalalkannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkannya dalam kitab Fathul Bari, bahwa tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali ahlinya, dan ahlinya adalah kaum muslimin. Artinya, kesucian Ka'bah telah hilang akibat ulah kaum muslim sendiri. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka kehancuran akan menimpa mereka. Saat itulah Ka'bah tak lagi menjadi tempat yang disucikan. Inilah tanda yang nyata bagi tegaknya kiamat. Kiblat kaum muslimin ini kelak akan dihancurkan oleh seseorang berkulit hitam dari Habasyah yang memiliki julukan Zu Suwaikatain, sang pemilik dua betis kecil, karena kedua betis pria ini kecil dan kurus. Pria Habasyah ini akan menghancurkan Ka'bah batu demi batu, melepas kiswahnya serta perhiasan-perhiasannya. Itu sebabnya sejak jauh-jauh hari Nabi SAW mengingatkan pada umatnya dalam sabdanya, "Biarkanlah bangsa Habasyah selama mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya tidak ada yang akan mengeluarkan harta Ka'bah kecuali Zu Suwaikatain dari Habasyah." Hadis riwayat Abu Daud. Imam Bukhari dan Muslim bahkan meriwayatkan peringatan Nabi SAW dalam redaksi yang lebih tegas. Ka'bah akan dirusak oleh Zu Suwaikatain dari Habasyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Seolah-olah aku melihatnya, seorang berkulit hitam dengan betisnya berjauhan, ia merobohkan Ka'bah batu demi batu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bahkan mengatakan lebih detail bagaimana Ka'bah dirobohkan oleh orang Habasyah menjelang hari kiamat. Rasul SAW bersabda, "Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Suwaikatain dari Habasyah. Ia akan mengambil perhiasan-perhiasan Ka'bah dan menurunkan kiswahnya. Seakan aku melihatnya, ia seorang yang botak dan pincang, dan menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya." Hadis riwayat Ahmad. Terkait hal ini, satu pertanyaan muncul. Bagaimana mungkin Ka'bah dapat dihancurkan, padahal Allah telah menjadikan Mekah sebagai tanah suci yang aman? Bukankah Allah telah berfirman, "Tidakkah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman?" Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 67. Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman? Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 57. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kamu rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Sebelum kelahiran Nabi SAW, Allah telah menjaga Ka'bah dari pasukan gajah yang ketika itu penduduk Makkah adalah orang-orang musyrik dan kafir, apalagi saat itu Ka'bah belum menjadi kiblat. Lalu bagaimana mungkin Ka'bah yang kini menjadi kiblat kaum muslimin bisa dikuasai oleh pria Habasyah ini? Tidakkah Allah menjaganya? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, hancurnya Ka'bah menjelang datangnya kiamat terjadi ketika di muka bumi tidak ada manusia yang mensucikan Ka'bah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ahmad dari Sa'id bin Sam'an radhiyallahu anhu, "Kelak akan ada seseorang yang dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan tidak akan ada yang menistakan Ka'bah kecuali orang-orang yang memilikinya. Apabila mereka sudah menistakannya, jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Selanjutnya bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Akibatnya, setelah itu Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya. Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dengan tegas menyebutkan tidak ada yang memakmurkannya setelah itu selama-lamanya.
Ini adalah tanah haram yang aman sentosa selama penduduknya belum menghalalkannya atau mencabut keharaman dan kesuciannya. Sementara di dalam ayat sama sekali tidak ada isyarat adanya keamanan untuk selamanya. Dahulu saat pasukan gajah menyerang Ka'bah, penduduk Mekah memang masih kafir dan belum beriman. Namun mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah, serta tidak menistakan maupun melecehkannya, sehingga Allah pun melindungi Ka'bah dari Abraha dan pasukannya. Adapun Zu Suwaikatain dari Habasyah menghancurkan Ka'bah setelah orang-orang yang memiliki Ka'bah sudah menistakannya dan berani melecehkannya serta mengabaikannya. Bila mereka sudah mengabaikan Ka'bah, Allah pun tidak akan menolong mereka. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.